Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 24 Agustus 2021, berjudul Kemurahan dan Keadilan Bertemu di Salib. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kemurahan dan Keadilan Bertemu di Salib, sebagai petunjuk bagi kita untuk bermegah dalam salib Yesus untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, kemurahan dan keadilan bertemu di salib, maksudnya bahwa hanya oleh kematian Yesus di Golgota, maka sangat jelas kemurahan dari kebenaran dan keadilan tidak pernah dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah kasihnya. Adalah maksud setan untuk memisahkan kemurahan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah merupakan suatu musuh terhadap perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, hal-hal itu disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain, bahwa kemurahan dan kebenaran akan bertemu bersama-sama, maka keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kedua, kemurahan dan keadilan bertemu di salib, maksudnya bahwa oleh kematian Yesus di Golgota, maka dengan iman yang sederhana saja, setiap orang akan bisa menerima kebenaran Kristus. Orang berdosa harus selalu memandang ke Golgota, dan dengan iman sederhana seorang anak, ia harus beristirahat dalam jasa Kristus, menerima kebenarannya dan percaya pada belas kasihannya. Para pekerja dalam pekerjaan kebenaran harus menyajikan kebenaran Kristus. Ketiga, kemurahan dan keadilan bertemu di salib, maksudnya oleh kematian Yesus di Golgota akan menghapuskan segala pelanggaran dosa kita, dan ia akan memakaikan kepada kita pakaian kebenaran yang ditenunnya di surga. Salib Golgota adalah suatu janji kepada kita tentang kehidupan kekal. Jasa-jasa Yesus menghapuskan pelanggaran dan memakaikan kepada kita pakaian kebenaran yang ditenun di surga. Mahkota kehidupan disajikan di hadapan kita sebagai kehormatan yang akan diberikan pada akhir pertentangan. Kebenaran agung yang berharga ini akan terlihat dalam tabiat yang hidup. Keempat, kemurahan dan keadilan bertemu di salib, maksudnya oleh kematian Yesus di Golgota dan melalui pekerjaan Roh Kudus, wakil Kristus, yang diutus dengan kuasa ilahi, sudah seharusnya menjadi tema untuk khotbah-khotbah kita. Ini adalah tema-tema kita. Kristus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Kristus bangkit dari antara orang mati, Kristus pengantara kita di hadirat Allah. Dan yang erat berhubungan dengan tema-tema ini ialah pekerjaan Roh Kudus, wakil Kristus, yang diutus dengan kuasa ilahi dan karunia-karunia bagi manusia. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.